Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita malam hari ini itu di Babul Mansubul Asma, yaitu di kitab Imriti. Kembali ke pembahasan Imriti. Kemarin ketika pembahasan tabi itu kan juga dalam Marfu'atul Asma, isim-isim yang dibaca rofa. Jadi kemarin mulai dari apa? Bulan pertama itu kan teman-teman udah dijelaskan mengenai isim-isim yang dibaca rofa. Yang pertama ada fa'il, kemudian naibul fa'il, lalu ada mubtada, khobar, isimnya kana, khobarnya inna, dan terakhir ada tabi. Tabi itu terbagi menjadi empat. Ada naat atau bayan, badal, naat atau badal, dan taukid. Itu semua tabi. Kemudian selanjutnya pembahasannya adalah mengenai mansubatul asma. Babu mansubatul asma atau isim-isim yang dibaca nasab. Salasatun min sairil asma alat mansubatun wa hadhihi asrun tamat. Dalam mansubatul asma, dalam isim-isim yang dibaca nasab, dalam isim-isim yang dibaca nasab itu tiga dari isim yang sudah disebut di atas, yani khobar kana, isim yang maf'ulnya donna, itu dinasobkan. Dan berikut ini adalah 10 lagi. Jadi dalam bab ini itu tidak dijelaskan di Imriti ini tidak lagi dijelaskan mengenai kana, inna, dan donna. Jadi dicukupkan dengan pembahasan sebelumnya. Kandala kalau apa, kita ulangi, kita ingat-ingat lagi pembahasan kana dan saudara-saudaranya, itu ada isim-isim yang dibaca nasab. Misal kita buat contoh, Zaidun imun. Awalnya Zaidun imun, kemudian ada kana menjadi kana Zaidun iman. Kana Zaidun iman. Jadi lafadz iman di sini dibaca nasab karena menjadi khobarnya kana. Dan ini sudah tidak dibahas lagi di nadom-nadom berikutnya, dicukupkan dengan nadom yang di atas. Salah satu min sairil asma alat mansubatun. Wahadihi asrun tamat. Kemudian yang kedua, yang dibaca nasab yang kedua itu ada isimnya inna. Yaitu contohnya inna zaidan imun. Inna zaidan imun. Yang dibaca nasab adalah lafaz zaidan karena menjadi isimnya inna. Kalau yang kana, khobarnya kana. Kemudian yang ketiga, ada donantu Zaidan iman. Donantu Zaidan iman. Jadi dua lafaz ini sama-sama menjadi isimnya, menjadi maf'ulnya dhanna. Nah, ini yang dimaksud dengan tiga pembahasan yang sudah dijelaskan, yaitu khobarnya kana Zaidun iman, isimnya inna Zaidan imun, dan maf'ulnya dhanna, dhanantu Zaidan iman. Itu pembahasan tiga isim yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Wa kulluha ta'ti ala tartibihi awaluha fi dzikri maf'ulu bih.
dijelaskan bahwa isim yang dibaca nasab itu ada 10. Yang tiga udah dijelaskan, isimnya kana, khobarnya kana, isimnya inna dan maf'ulnya donna. Kemudian yang berikutnya adalah maf'ul bih. Maf'ul bih kesemuanya akan disesuaikan. So, ini pembahasan pertama ada di maf'ul bih. Wadzalika ismun ja mansuban waqa alaihi fi'alun ka akhbiru ahlat toma. Maf'ul bih itu adalah isim yang dibaca nasab yang menjadi sasaran perbuatan. Contoh, ihdaru ahlat tom'i. Ihdaru ahlat tom'i. Jadi dalam lafaz ihdaru ahlat tom'i, lafaz ahla di sini menjadi maf'ul bih karena menjadi sasaran suatu pekerjaan. Menjadi kalau dalam susunan bahasa Indonesia itu berarti menjadi subjek. Ciri-ciri maf'ul bih yang paling jelas itu adalah isim dibaca nasab. Itu kalau kita baca lafaz yang sudah ada harokatnya seperti Al-Quran. Kalau kita baca lafaz yang tak berharokat seperti kita kuning, maka itu kita harus temukan dulu fi'il fa'ilnya. Setelah itu kita cari maf'ul bihnya. Jadi kalau ada fi'il, misal teman-teman menemukan fi'il, maka setelah fi'il ini nggak boleh dibaca lafaz jar, ahli. Itu nggak boleh dibaca jar. Haram hukumnya membaca kalimat setelah fi'il dengan i'rab jar, kecuali adanya huruf jar. Kalau ada fi'il, maka yang perlu teman-teman tentukan itu adalah fa'il lalu maf'ulnya. Kalau sudah ketemu fa'il, berarti lafaz setelahnya itu menjadi maf'ul. Kalau fi'ilnya itu berupa fi'il muta'addi. Nah, dalam contoh ihdaru, ini mana fa'ilnya? Berhubung ini kelihatan ya, fa'ilnya kelihatan karena berupa fa'il jamak. Maka fa'ilnya ini adalah wawunya ini. Domir jamak. Ihdaru. Misal kita buat contoh lagi. Doroba. Dan ini contoh yang sangat umum. Doroba. Nah, ini mau dibaca apa? Maka tahapannya untuk menentukan harokat, kita tentu harokatnya yang serbilnya dulu. Doroba. Setelah fiil, lafaz setelah fiil, kalau di fiilnya itu tidak ada domir yang mendomir rofa, maka berarti lafaz setelah fiilnya itu kita jadikan fa'il. Doroba Zaidun, baru lafaz setelahnya ini bisa kita jadikan maf'ul. Doroba Zaidun bakran. Karena dalam fiilnya ini nggak ada domir rofa yang tampak. Bisa saja di sini domir huwa, cuma kan huwa itu masih perlu lihat domir sebelumnya. Beda nanti kalau susunannya seperti ini kita nggak tahu ini mau dibaca Zaidun apa Bakron. Cuma di sini udah ada domir tu, domir rofa mutaharik. Maka bisa dipastikan fa'ilnya itu adalah tunya ini. Lafat tu ini, domir tu ini yang menjadi domir, menjadi fa'il. Kalau fi'il itu sudah memiliki fa'il, maka lafaz setelahnya ini nggak mungkin dibaca rofa. Ini bisa dibaca nasab tu Zaidan. Nah, Bakron ini bisa saja kita baca Bakron juga. Zaidan dan Bakron nanti bisa jadi waw misal. Wa Bakron misal ini ada wa. Jadi kalau udah ada tunya, maka domirnya ini menjadi fa'il. Sementara maf'ulnya adalah lafaz Zaidan yang menjadi maf'ul.
Kalau doroba ini masih belum ada fa'il, maka lafaz setelahnya ini yang dijadikan fa'il. Baru setelah ada fa'il kita cari maf'ulnya. Kemudian ciri berikutnya, biasanya dalam kitab, kalau maf'ul, isim-isim yang berharokat nasab, itu pasti diakhiri alif di belakangnya. Kecuali kalau beral ya, kalau beral nggak ada alifnya. Maka ini kita bisa bisa jadikan tanda. Kalau ada lafaz zai tanpa alif, maka ini kemungkinan bacaannya adalah zaidun atau zaidin karena nggak ada alifnya. Kalau ini ada alifnya, maka bisa dipastikan ini dibaca zaidan. Tuh, salah satu ciri lafziyah. Ciri-ciri yang bisa kita pahami dari lafadznya untuk isim-isim yang dibaca nasab. Maf'ul bi itu isim dibaca nasab menjadi sasaran. Berarti fiilnya itu muta'addi. Kembali lagi fiil muta'addi, fiil yang butuh pada maf'ul. Contohnya makan, saya makan nasi itu muta'addi. Fa'il dalam istilah Indonesia itu disebut subjek, kalau maf'ul itu objek. Itu untuk fa'il. Ihdaru alat tobhi. Kemudian berikutnya, fi dhahirin wa mutmarin qadin hasor wa qad madot tamthilu lil ladhi dhahar. Fa'il maf'ul itu terbagi menjadi dua. Ada isim dohir, ada isim domir. Kalau contoh yang barusan itu namanya fa'il isim dohir. Kenapa dohir? Karena berupa lafaz yang jelas. Jadi ada yang dohir, ada yang domir. Kemudian yang domir, kalau yang dohir kan tadi ini udah dijelaskan ya, yang dohir contohnya Doroba Zaidun. Ini buruk. Intinya kalau dohir itu maf'ulnya bukan berupa domir. Kalau yang domir itu terbagi lagi. Terbagi menjadi domir muttasil sama domir munfasil. Kalau domir muttasil itu berarti domir-domir yang sambung dengan kalimat fiil. Contoh ja'ana, ja'ani itu namanya domir muttasil. Kalau teman-teman lihat di tasrifan, ini kembali lagi saya kasih contoh di tasrifan. Di amsilati tasrif, itu coba teman-teman kalau ada kitabnya misalnya, atau nanti PDF-nya ini saya kirim, itu ada tasrif mengenai isim domir. Nah ini, ada domir yang sambung dengan fi'il madi, ada yang dengan fi'il mudhari, ada yang muttasil, juga ada yang munfasil. Nih, ini domir. Domir muttasil itu domir yang sambung. Kalau munfasil itu tidak sambung. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyahunna, iyaya, iyana. Ini domir yang tidak sambung. Kalau domir yang sambung itu seperti fa'alahu, fa'alahuma, fa'alahum. Ini saya coba ketikkan di biar nanti bisa di-share juga ini. Jadi setiap domir yang sambung dengan kalimat fiil yang mahal nasab berarti domir itu otomatis menjadi maf'ul be isim.
domir. Contoh, misal kita ambil contoh doroba, dorobahu. Dalam lafaz dorobahu ini ya, dorobahu, itu berarti hunya ini adalah maf'ul. Dorobahu, hunya ini adalah maf'ulnya. Karena yang berupa isim domir. Dorobahu, kalau tasnya itu ada dorobahuma, dorobahuma, ada dorobahum. Kemudian yang tasnya ada dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna. Terakhir itu dorobani, dorobana. Dorobani, dorobana. Ini namanya fa'il, fa'il. Isim domir yang mutasil. Jadi setiap ada fi'il madi, ini berlaku ke fi'il madi. Fi'il mudhari juga bisa. Misal yadribuhu, yadribuhuma, yadribuhum. Ini namanya fa'il isim domir. Maf'ul. Ini domir-domir mahal nasab. Mana yang domirnya? Domirnya ini lafaz selain doroba itu domirnya. Jadi kalau ada domir, oh ada fi'il sambung dengan domir, oh berarti domir ini menjadi maf'ul. Yang berupa maf'ul isim domir dan munfasi muttasil. Muttasil itu artinya sambung, sambung dengan fiilnya. Contoh di sini ja'ani, ja'ana. Berarti kalau ja'ani berarti bagian sini. Dorobani, ja'ani, dorobana, ja'ana. Itu domir-domir mahal nasob. Domir mahal nasob itu cuma sambung pada kalimat fiil. Makanya mahalnya menjadi mahal nasob. Domir mahal nasab itu domir yang sambung dengan kalimat fi'il. Sudah. Nggak ada gak apa-apa deh kalau emang nggak nutut, nggak usah. Kemudian domir yang berikutnya, maf'ul berikutnya adalah domir munfasil. Maf'ul bih yang berupa isim domir yang munfasil. Munfasil itu artinya tidak sambung. Domir ini berdiri sendiri. Jadi gak ada sambungannya dengan kalimat fi'il. Kalau domir yang ini yang mutasil itu kan sambung dengan kalimat fi'il. Kalau yang munfasil itu tidak sambung dengan kalimat fi'il. Biasanya itu bentuknya itu pasti tidak akan berubah. Seperti contoh kalau di Al-Fatihah itu ada iyyaka. Iyyaka itu termasuk domir muttasil. Iyyaka. Tasriwannya iyahu, iyahuma, iyahum. Iyahu, iyahuma, iyahum. Kemudian iyaha, iyahuma, iyahunna. Ini mungkin teman-teman udah ada yang pernah tahu iyaha, iyahuma, iyahunna. Kemudian iyaka. Iyaka, iyakuma, iyakum.
iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna. Iyaki, iyakuma, iyakunna. Terakhir, iya ya, iyan. Ini bentuk domir muttasil. Jadi misal nanti ada contoh seperti dalam Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu, na'budu. Ini termasuk contoh domir yang mahal nasab. Berarti mahal nasabnya menjadi maf'ul dari lafaz na'budu. Cuma untuk lafaz iyyaka na'budu itu ada pengecualian dalam segi penempatan. Biasanya maf'ul itu ada di belakang. Cuma dalam contoh iyyaka na'budu itu maf'ulnya ada di depan. Jadi maf'ul itu ada yang muttasil, domir muttasil, ada domir munfasil. Misal contoh ada lafaz darabtu iyyaka. Berarti ini otomatis iyyaka ini menjadi maf'ul karena ini nasab. Tuh. Wa kis bidaini kullu mutmarin fusil wa billadzina qabla kulli muttasil. Dan kiaskan dengan dua contoh itu setiap domir yang dipisah dan dengan dua contoh sebelumnya dengan domir muttasil. Maksudnya dengan domir-domir ini kita bisa mengkiaskan, menyamakan contoh-contoh lain yang ada. Misal dorobaka Zaidun. Berarti yang memukul di situ Zaidun, yang dipukul kamu, kanya. Atau dengan bentuk yang mutasil, dorob tu iyaka. Fakullu kismin minhuma qadin hasar maja'a min anwa'i fitna asar. Tiap-tiap bagian itu terbagi menjadi 12 macam. Ini maksudnya. Satu 2 3 6 8 9 12. Kemudian ada ini 12 14. Bedanya penggunaannya ini untuk mana? Bagian pertama ini untuk ghaib, mufrad ghaib. Kemudian yang kedua itu untuk ghaibah. Ketiga itu mukhatab, mukhatab. Keempat untuk mukhatabah. Terakhir ini untuk bagian mutakallim. Nih. Gitu juga dengan yang mutasil. Ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah, mutakallim. Yang lurus ini mufrad, tasniyah, jamak. Contohnya ini. Domir maf'ul bih yang berupa isim dohir. Doroba Zaidun Bakron. Jadi di sini Zaidunnya dohir, fa'ilnya dohir, Bakronnya maf'ul bihnya isim dohir juga lafad Bakron. Kemudian ketika ini kita jadikan domir yang mutasil maka berbentuk dorobahu Zaidun. Dorobahu Zaidun. Ketika domirnya menjadi munfasil, doroba Zaidun iyahu. Karena bentuk mufrad. Iyahu mufrad. Akala Zaidun ar-Ruzza. Itu bentuk yang akala Zaidun ar-Ruzza. Ketika dijadikan domir, akalahu Zaidun. Hu-nya ini kembali kepada lafaz Ruzza. Cuma yang perlu diperhatikan, ketika ingin menggunakan domir, itu harus ada marji domir. Jadi misal teman-teman sedang menulis lah, menulis insya bahasa Arab, atau sedang mengarang kitab, atau sedang berbicara bahasa Arab, maka kita gak bisa moro-moro menggunakan domir. Misal kita baru nulis,
pertama kali nulis kita langsung mengatakan dorobahu Zaidun. Ini konteksnya dalam tulisan misal dorobahu Zaidun. Lah, kita langsung menggunakan domir. Ini nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau langsung ada domir tanpa rujukan, itu tidak bisa tidak dibenarkan. Karena nggak mungkin ada domir tanpa marji domirnya. Maka ketika ingin mengucapkan domir, itu terlebih dahulu harus menyebutkan isim dohir. Misal, misal kita buat contoh marro zaidun bibakrin. Marro zaidun bibakrin. Wa dorobahu zaidun. Nah, baru ini boleh. Maka hunya di sini, marji domirnya adalah lafad bakrin. Marro zaidun bibakrin. Wa dorobahu zaidun. Nah, gitu. Jadi domir itu gak boleh langsung ditulis tanpa tanpa penyebutan marji domirnya. Kalau dalam konteks tulisan, kalau misal dalam konteks ucapan, asalkan lawan bicaranya itu sudah paham domir yang kita maksud, ya gak apa-apa. Kalau dalam tulisan itu harus disebutkan dohirnya dulu, baru domir. Kemudian contoh akalahu zaidun, ketika kita rubah ke domir yang munfasil, maka menjadi akala zaidun iyahu. Akala zaidun iyahu. Atau kita balik akala iyahu zaidun sama saja. Dakhalal ustad al-madrasata. Dakhalaha al-ustadu. Di sini menggunakan ha karena al-madrasata lafadznya muannas. Beda dengan ar-ruzu dan bakrun yang merupakan lafadz mudzakkar. Kemudian ketika dijadikan dhamir munfasil dakhalal ustad iya seperti itu. Jadi simpulannya isim maf'ul bih itu adalah sasaran dari suatu fi'il dan terbagi menjadi menjadi dua. Ada yang dohir, ada yang domir. Dan yang domir terbagi menjadi dua lagi. Ada yang muttasil sambung, ada domir yang munfasil terpisah. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Sepertinya dalam contoh maf'ul itu lebih banyak yang bisa ditanyakan daripada pembahasan mengenai bina dan lain-lain. Hmm. Kalau nggak ada, coba teman-teman dalam surat Yasin ini dari ayat 1 sampai 6 dulu, apa ada maf'ul? Kalau ada berapa jumlah maf'ul dalam 6 ayat ini? Silakan bisa diperhatikan dulu. Dari ayat 1 sampai 6. Kalau udah ada yang punya jawaban bisa langsung dijawab. Izin Ustadz, Ya, silakan. mungkin di ini ya litundiro kauman itu mungkin mapolnya menurut saya gitu. Betul gak Ustadz? Mohon koreksinya. Kira Kauman 8 berarti dapat satu 8 ya. Satu kauman ada berapa? ayat ke-6 litundiro kauman. Hmm. Nah, Yasin ini bukan ya. Yasin ini kalau lihat di tafsiran itu Allahu a'lamu bimuradi dzalika gitu biasanya kalau di tafsiran. Semua ayat-ayat yang modelan kayak Yasin itu biasanya tafsirannya seperti itu. Cuma Allah yang tahu. Atau istilahnya itu ayatul mutasyabih. Seperti Alif Lam Mim. Kemudian wal Qur'ani ini kira-kira jar karena apa ini? Wal Qur'ani ini jar karena
kemasukan huruf Sam. qasam, huruf cer yang berupa huruf qasam, wow. Makanya dibaca wal Qur'ani. Sementara Al-Hakimi, kenapa dibaca jer? Naat. Man'u. Naat man'ut. Jadi naatnya Al-Hakim, man'utnya Al-Qur'ani. Innaka, inna, ini termasuk amil Nawasib. nawasi. Naw- Kalau ada domir Nawasib. sambung dengan dom amil nawasi inna, maka ka ini i'rab apa? Oh, maf'ul. I, Menjadi isim. Kalau dalam inna itu isim. isim ya. Ka di sini menjadi isimnya inna, berarti Oh. mahallanya sob. Kemudian lafaz setelahnya la minal mursalin, ini adalah susunan khobar. Khobarnya inna yang berupa jar majrur. Ini kemarin saya pernah nyinggung pembahasan taukid. Nah, ini juga dalam contoh ini ada dua jenis taukid. Yang pertama inna, inna ini taukid. Kemudian ada lam, lam ini lam taukid juga. Berarti ketika Allah mengatakan inna kalaminal mursalin, kamu itu Muhammad benar-benar merupakan utusan Allah. Maka Allah memberikan dua taukid. Berarti dalam konteks ayat ini ketika diturunkan itu banyak orang-orang yang tidak meyakini bahwa Nabi itu termasuk utusan Allah. Makanya didatangkanlah dua taukid innaka laminal mursalin. Yang mana ini terletak setelah wal Qur'anil Hakim demi Quran. Sudah Allah menggunakan dua taukid inna dan lam. Juga sebelumnya Allah dengan sumpah. Maka dalam konteks ini berarti yang mukhotobnya ketika ayat ini diturunkan itu orang-orang dulu itu gak yakin sama sekali bahwa Nabi itu utusan. Itu ini mengenai taukidnya. Kemudian ada syuratin kemasukan huruf jar mustaqim menjadi Na'at. na'an dari syiratin. Tanzila azizir rahim. Tanzil ini nasob. Ini kalau gak keliru jadi hal. Kita belum nyampe di hal, jadi kita skip dulu. Kemudian yang tadi katakan maf'ul kauman. Nah, ini baru maf'ul kauman. Karena di sini ada lafaz tundiro. Tundiro itu kalimat fi'il, fi'il mudhari. Karena ada fi'il, maka setelahnya ini ada lafaz dan ada alifnya. Andaikan nggak ada harokatnya, tapi ini ada alifnya, berarti dibaca nasab kauman. Kira-kira fi'il fa'ilnya tundiro ini mana? Anta ya litungdiro. Nah, fa'ilnya adalah domir anta, karena ini kan fi'il mudhari. Jadi domirnya ini, tanya ini. Tundiro. Kauman, lah ma ini juga menjadi maf'ul. Karena maf'ul itu ada kalanya fi'il itu memiliki satu maf'ul, ada kalanya menjadi memiliki dua maf'ul. Contoh, kalau kita buat contoh bahasa ada lafaz yang dua maf'ul itu akto, memberi. Ini yang dua maf'ul akto, memberi. Siapa yang beri? Zaidun. Akto Zaidun. Zaid memberi kepada siapa? Bakron. Ini maf'ul pertama. Kemudian maf'ul kedua, apa yang Zaid beri? Atau Zaidun Bakron Salfulusan. Ini contoh fi'il yang memiliki dua maf'ul. Itundiro juga begitu. Andaro yundiru. Mengingatkan. Kemudian maf'ul pertama. Kauman. Maf'ul kedua adalah emah. Makanya kalau kita lihat artinya, untuk kau ingatkan Muhammad kepada kaummu terhadap apa-apa undiro yang sudah diingatkan kepada kakek buyut mereka. Undiro ini juga sama satu suku kata dengan tundiro. Cuma karena ini sudah majhul, maka cuma ada satu maf'ul di sini. Maka gak ada maf'ulnya. Undiro ma'aba'uhum.
fahum ghafilun. Kemudian maf'ul berikutnya itu ada di ayat laqad haqqal qawlu. Haqqo, al-qawlu ini jadi apa? Jadi fa'il. Fa'il, karena terdapat setelah fi'il. Ini juga ada dua taukid. Ada qad, ada la. Ini taukid semua ini dah. Berarti kalam ini memang benar-benar disampaikan pada orang yang cengkal apa ya? Benar-benar nggak mau mendengarkan bahwa Nabi itu utusan. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna, inna ini amil nawase. Isimnya inna mana? Isimnya inna. Kalau lafadznya itu inna, innaka berarti domir ka ini menjadi isimnya karena langsung sambung. Kalau tulisannya itu Nahnu. berarti domirnya itu adalah isim inna itu karena ini Nahnu. susun dari lafadz inna dan domir na, makanya dibaca inna. Jadi otomatis isimnya itu udah ada di sini domir na. Inna ja'alna, khobarnya inna. Nah, fi a'najim aghlalan. Aghlalan ini juga jadi maf'ul dari lafadz mana fiilnya? Dari ja'alna. Ja'alna ini fiil, maf'ilnya domirna, kemudian maf'ulnya adalah aghlalan. Fahiyya fil adqani fahum mukmahun. Sampai sini ada pertanyaan? Izin Izin Ustaz, pertanyaan. Ya silakan satu-satu. Ayo, monggo, monggo. ya silakan. Yang cowok dulu, silakan. Izin Ustaz, kan kalau misalkan kita belajar bahasa Arab ya, ataupun belajar baca kitab, yang pertama kita kan diajarkan dari yang sederhana dulu ya, misalkan Doroba Zaidun Bakron gitu, udah apa? Udah mengurut gitu ya, fiil, fa'il sama maf'ul. Terus bagaimana cara kita mengetahui sebuah maf'ul? Contohnya dalam Al-Quran gitu yang notabene si maf'ulnya itu nggak langsung dari fa'il ke maf'ul gitu Ustaz. Gimana itu? Tuh, pertanyaan bagus. Pertama, kalau kita bicara Al-Quran itu kan sedikit mudah daripada kitab kan ya. Karena memang di Al-Quran itu udah ada harokatnya. Misal dalam contoh ini, inna ja'alna fi a'naqi maghlalan. Ini kan dipisah dengan huruf jar. Kan ini bisa dipastikan huruf jar itu gak menjadi maf'ul. Jadi kita cara menerkanya itu tinggal cari. Ada fiil, setelah kita menemukan fiil, kita lihat lafaz setelahnya. Satu ayat itu sudah. Ya kalau ayatnya kepanjangan nggak harus satu ayat juga. Misal ada fiil, kita lihat semuanya. Kalau ada yang dibaca nasab, kemungkinan besar, ini cuma bicara kemungkinan besar, ya. Kemungkinan besar itu adalah maf'ulnya. Terlepas nanti, misal kita nemukan lafaz lain, misal contoh apa, entah itu bukan jadi maf'ul, tapi jadi tamyiz dan hal dan lain-lain. Tapi kemungkinan besar itu jadi maf'ul, selagi fiilnya itu muta'addi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya yang paling kunci itu sebenarnya ketika kita tahu artinya. Cuma kan nggak harus kita tahu arti. Ada cara untuk menerka-nerka. Contoh misal dalam contoh ini. Wadrib lahum madzalan ashabal qarya idza ja'ahumul mursalun. Ini kan ada fiil, wadrib. Wadrib landa dia sira lahum. Maka kita tinggal cari. Oh ini ada maf'ul. Ini ada isim yang dibaca nasab ada fathah. Oh berarti ini maf'ul. Idza arsalna ilaihi musnain. Dan perlu diingat, maf'ul itu kan dibaca nasab.
Dan nasab itu gak harus fathah ya kan? Kembali lagi ke pelajaran sebelumnya. Isim nasab itu bisa menggunakan fathah kalau berupa isim mufrad atau menggunakan iya nun ketika isim tasniyah dan jamak mudzakkar. Contohnya dalam contoh ini, idza arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Ini arsalna fiil. Ini domir na ini berarti ini fa'ilnya. Teman-teman tuh harus bisa paling tidak hafal. Wajib bukan harus, paling tidak wajib. Wajib domir rofa, domir nasab itu hafal. Jadi ketika ketemu dengan lafaz ini, oh ini arsalna, oh ini berarti domir maharofa. Contohnya an'amta itu domir maharofa. Kemudian lah dilihat ke lafaz ayat selanjutnya. Ilaihim. Oh ini ada isna ini. Isna ini kira-kira ya apa ini? Isna ini Maf'ulnya. nasab kan ya. Nasab tanda nasabnya dengan iya. Karena berupa isim tasniyah. Oh berarti isna ini menjadi maf'ul. Kemudian ada lafaz fakadzabuhuma. Malah kalau berupa domir, itu tambah mudah mencari tahunya, menerkanya. Fakadzabuhuma. Oh ini ada kadzaba, ini fiil. Ini maf'ilnya domir wawu. Kemudian huma ini nasabnya berarti menjadi maf'ul. Jadi di samping kita menerka-nerka caranya itu dengan cara mengamati lafaz setelahnya. Ya meskipun kadang ada yang sampai lama baru ada maf'ulnya. Itu kembali lagi seberapa sering kita mengasah kemampuan kita. Kalau di Al-Quran mungkin letak kesulitannya itu karena memang kebanyakan di Al-Quran itu gak runtut. Runtutannya itu ada kadang maf'ulnya jauh, ada yang di depan maf'ulnya. Karena kalau di Al-Quran kembali lagi itu pembahasannya udah campur dengan balaghah sembarang. Kalau di kita permasalahannya ya karena gak ada harokatnya. Itu tantangannya kalau coba di kita. Ada pertanyaan lanjutan? Sudah Ustaz. Syukran jazak. Yang lainnya yuk. Izin bertanya Ustaz, Ya, silakan. yang kata atau tadi Ustaz, Oh, ya. masih berkait, tapi mohon maaf berkaitan dengan pelajaran kemarin Ustaz, bukan yang hari ini. Hmm. Kata atau itu kalau lihat di Amsilah Tasrifiyah itu kan binanya nakis wawi ya Ustaz. Hmm. Itu penjelasannya bagaimana Ustaz? Wawunya itu dari mana? Mungkin demikian Ustaz. Nah, ya. Akto ini ikut wazan apa kira-kira? Akroma atau ya Berarti af'ala. wazan af'ala. Ada. Akto ini bukan sulasi mujarrad, tapi sulasi mazid satu. Ikut wazan af'ala. Af'ala kan ya. Akto ini nakis wawi apa nakis ya'i? Nakis. Kayaknya ya'i. Nakis ya'i. Asal dari akto ini adalah lafaz utia. Apa? Pemberian. Apa? Memberi. Ini asalnya uti ya kalau nggak keliru ya kalau nggak keliru. Apa ya? Nah ini namanya nakis. Kenapa di sini tertulis alif? Kan memang kalau berupa nakis meskipun itu waw atau yai, kebanyakan pada akhirnya akan berubah menjadi alif. Cuma bedanya nanti dalam penulisannya, kalau awalnya itu nakis wawi maka alifnya menjadi alif berdiri. Contoh goza. Goza ini kan asalnya gozawa. Ketika ditulis malah menjadi goza. Tulisannya seperti ini. Beda dengan bakaya, menangis. Ini tertulis baka, baka. Atau ya ini aslinya pemberian sudah.
Kemudian ketika diikutkan wazan atau memberikan, jadi memberi. Bisa dipaham? Ustadz, berarti bisa disimpulkan ada salah cetak di apa ya kitab Amsilah Tasrifiyah yang saya pegang ini Ustadz. Di situ Karena keterangannya apa? nakis wawi Ustadz. Lagi suami. Atau Ya itu yang saya bikin saya bingung itu. bisa jadi yang salah tasrifan cetakannya atau saya yang salah. Nanti saya coba cek ulang ya. Baik Ustadz, jazakumullah khair atas jawabannya Ustadz. Coba coba dibaca. Sampai sekarang pegang tasrifan. Iya Ustadz. Coba dibaca tasrifannya. A'ta yu'ti i'ta'an wa mu'tan fahuwa mu'tin wa dzaka mu'tan a'ti la tu'ti mu'tan mu'tan. Akti ya. Fil amar A'ta fil a'ta amarnya yu'ti akti. fil amrnya a'ti iya Ustaz. Iya, maksudnya harokat akhirnya iya kan ya. Kasab kasroh. Iya Ustaz. Nah, itu. Biasanya kalau harokat akhirnya itu kasroh, berarti huruf yang dibuang itu iya. Seperti contoh fi'il amar dari baka ya beki, itu menjadi ibeki. Kafnya berharokat kasroh karena yang dibuang itu iya. Kalau ghaza yagzu, itu amarnya uzu. Yang dibuang itu waw, maka zatnya itu harokatnya domah. Itu kemungkinan ya, kemungkinan saya agak memvonis masih. Kayaknya itu ada salah cetak. Nanti saya coba cek lagi ya. Cara ngeceknya gimana kalau selain amsility tasrif? Kalau sekarang kan mudah ya, bisa lihat, bisa tanya ke Google. Enggak apa-apa tanya Google nanti. Saya coba cari. Tapi Baik Ustaz. ya harusnya memang atau ya, karena memberi itu apa ya, jamak iya, isimnya. Iya tapi kalau Gimana? di kitab yang saya pegang itu bukan hanya A, itu Ustaz yang nakis wawi itu termasuk zakat. Itu di sini ditulisnya nakis wawi Ustaz. Zakat, Kemudian zakawa. iya. Hmm. Oh. Iya, Ustaz. Ya, ntar saya coba cari. Ada pertanyaan lain? Cukup Ustaz. Nah, kalau sudah tidak ada, nanti kemarin itu saya kasih tugas cuma satu yang kerjakan. Nanti saya kasih tugas lagi mengenai maf'ul. Kalian cari itu udah maf'ul di Quran, cari 5. Yang mungkin yang Mas punya waktu luang bisa dicari untuk ngisi kekosongan waktunya. Sekalian untuk memperdalam pemahaman dan daya analisanya mengenai maf'ul. Kalau kalian merasa kesulitan dicari di kitab, ya bisa cari di Al-Quran. Karena Quran itu ada enaknya ada harokatnya. Bisa dipaham? Paham insyaallah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.